ruqyah. Nabi itu gak ada yang enak. Rasul itu gak ada yang enak. Nabi dan Rasul melalui sebuah proses yang perjalanan panjang. Ya, Nabi dan Rasul itu menjalani proses panjang untuk sampai ke Tuhan. Jadi kalau ceritanya orang mencari Tuhan atau pengen ketemu Tuhan, ceritanya dengan enak-enak naik mobil, lobikon, tidak ada ceritanya. Kalau dia masih hidup mewah, kalau dia masih pakai ilmu dunia yang lebih besar, udahlah saya bicara mencari Tuhan, tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Ya kan? Saya membaca sinopsis, saya baca sinopsis film yang bakal keluar, Buya Hamka. Itu saya nonton baru sel 1 karena belum keluar. Itu saya nangis dari mata. Ya kan? Jadi Buya Hamka saya baca ini bakal keluar di bioskop. Nanti sahabat Facebook kalau ada duit ditonton bagaimana Buya Hamka itu di zaman dia tahun 1932 sampai zaman Bung Karno. Bahkan dia dipenjarakan oleh kawannya sendiri Bung Karno. Bahkan Bung Karno sendiri bilang, saya mau mati Buya, kamu selamatkan. Seorang dipenjarakan oleh sahabatnya sendiri kan, Buya Hamka. Tapi yang menyelamatkan Bung Karno itu Buya Hamka. Tapi dalam perjalanan itu bagaimana dia diucap. Jadi orang ketua Muhammadiyah Timur, dia tuh ketua Muhammadiyah bagian timur, dipecat, dihujat ketika itu. Mana ada seorang Buya bawa perempuan ke Singapura demi kebangsaan ini, kamu jual ini, yang nggak ngelakuin itu sepaham dia, seulama saling menghujat. Sudah kata Buya Hamka, ya, lebih baik saya pulang dia. Ya, dengan hinaan itu dicaci. Mencaci itu bukan di orang lain, tapi dari satu mazhabnya sendiri. Ya, istrinya bilang, saya tahu bagaimana sikapmu bagaimana Muhammadiyah ini bisa berjalan bekerja sama dengan Jepang. Seperti itu kata istrinya. Sudah kata istrinya, kita pulang ke Padang Panjang saja. Ya kan? Saya nangis itu nonton. Karena ngapa? Ketika nonton itu saya nangis. Saya berpikir sebelum itu, saya belum berapa gitu. Ya kan? Belum seberapa. Ketika saya dihujat, dihina, dipitnah. Ya mungkin fasilitator yang nggak pernah ditunjuk orang, diturunkan dari masjid, atau dia ambil mic di depan jamaah, ini nggak ada begitu. Saya mengalami itu. Ketika saya ngisi di masjid, saya diginiin oleh kiai gitu. Terus saya ngisi di satu ini dapat 2 itu, mic saya diambil. Kenapa itu? Jadi saya nangis. Kenapa? Saya belum keberapa. Saat hari ini saya dimusuhi orang yang dekat dengan ngaji dengan saya, sudah dekat dengan saya, ngaji dengan saya, berjuang dengan saya, sampai orang bisa menilai saya gitu. Bisa menilai saya, menghujat saya. Ini sakit ya. Ini manusia sakit. Menurut saya lihat nonton Buya Hamka itu rasanya mengobati saya, ya kan? Saya suruh berapa. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak ada yang enaknya kalau kita mau berjuang itu, ya kan? Yang paling sakit itu ketika orang-orang yang dekat dengan kita, kenal dengan kita, berjuang kita, dia yang menghujat kita, dia yang membawa api itu kepada orang-orang lain. Padahal dia hakikat, dia tidak mengenal hakikat itu. Jadi Nabi itu punya proses-proses perjalanan itu. Orang itu akan mencintai, mengetahui kebenaran itu setelah berapa waktu. Kata Tuhan, kebenaran itu akan tahu sebelum waktu. Karena hati, tidak usah hati kita aja kita nggak tahu bagaimana hatinya guru kita gitu. Makanya dulu tema malam hari ini, kalau kamu mau kenal Tuhan, kenal dirimu gitu loh. Jangan kita keluar dari diri kita ya. Ya kan, judul hari ini apa ya? Judul hari ini, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhan. Saya tanya, kau kenal nggak diri kamu? Jangan usah bicara Tuhan, kita jangan kenal diri kita. Diri kita siapa? Untuk apa? Mau kemana? Pulang ini mau mati gitu. Semua manusia ini kepingin tujuannya kemana? Ngapain Tuhan yang menciptakan kita gitu? Ya kan? Wa khalaqtul jinna wal insa illa
Ketika kita tujuan hidup ini dihidupkan oleh Tuhan dengan ciptaan piaksa ditakuin, terus kita cuma banyak duit kita, warga kita rugi Tuhan kita, nggak ada memparkir. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat manusia. Kalau hidup ini kita punya uang, punya materi, siang dan malam kita cari duit, tidak ada manfaat dalam hidup ini, tidak manfaat untuk alam ini, tidak manfaat untuk Allah sendiri. Buat apa itu? Buat mati aja. Kumpulkan duit dari pagi sampai sore, minggu-minggu kumpulkan. Ya, berarti nggak kenal diri kau. Maka kau mengenal Tuhan, kenal diri kau aja nggak kenal. Kita ini hidup di luar diri kita semuanya. Ya kan? Dan jangan kita nggak kenal diri kita, dan kita hidup di luar kita gitu. Bagaimana kita mau menilai orang lain terlalu jauh. Ya. Kita nilai orang lain kan tanya kan. Pada Tuhan gitu. Kalau kau kenal dirimu, baru kau kenal Tuhan. Ditantang ini. Ya. Bahasa ini sebenarnya bahasa toriko, buat tahu. Man arafan nafsahu laqad arafa rabbahu. Jika kalau kamu kenal dirimu, kenal Tuhanmu. Kenapa? Karena hari ini banyak manusia mengenal Tuhan yang di luar jauh sekali yang bawah. Ngumpul duit jauh-jauh, ditumpuk hari-hari berhari, sampai pergi ke Mekah, sampai ke luar negeri, sampai nggak ketemu juga. Maka kenal dirimu. Kenapa turun bahasa seperti ini? Karena yang mengatakan ini, orang ini sudah menjalankan. Kau udah usah jauh-jauh. Kau kenali dirimu, baru kenal Tuhanmu. Kenapa? Karena yang orang mengatakan ini, dia mengalami kejauhan dengan Tuhan. Udahlah, jangan repot. Kau kenal diri kau aja. Ya kan? Kita ngaji banyak untuk luar gitu, seperti itu. Ya kan? Kenal diri kita. Makanya Tuhan bilang, kalau kita baca kafa binafsi, baca kitabmu. Dan akhir dari pelajaran apapun agama, belajar ilmu, aturan Tuhan, tidak ada baca orang lain. Baca diri kita. Coba baca surat 17 ayat 13 14. Ya. Maka hari ini Ustaz Marwan, saya ini bukan semakin tua ya, semakin memahami Al-Quran, saya semakin tahu diri ya. Semakin memahami dalam Al-Quran, semakin saya baca, semakin saya belajar ilmu Al-Quran itu, semakin saya was diri, tahu diri gitu. Untuk meminta hari ini dari depan aja mau saya dengan Tuhan. Apa yang bisa kau berikan dengan Tuhan gitu? Nggak usah kayak itu, menyebutkan angka dengan orang saja saya nggak berani. Ya, kau berani nggak? Berani nggak kau menyebutkan? Berapa sih kerjaan saya itu kamu lihat? Tuhan ngomong gitu? Enggak, Tuhan ngomong gitu. Nah, kalau kau ini kan transaksi manusiawi, ya apa? Ya. Ya. Apakah bukan hidup di transaksi dunia ini adalah akhirat gitu? Lalu transaksinya enggak diri. Coba baca. Surat 17 Al-Isra ayat 13 sampai 14. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalungnya pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Sebelum kitab ini terbuka, sebelum kitab ini Sakratul Maut akan datang kepada kita, kita harus tahu diri. Setiap manusia itu punya kalungan. Jangan-jangan kita nggak sadar, ya kan? Mengejar ada seorang wali kota, jalan wali kota berkali-kali, nggak jadi deh. Nggak jadi, tetap nggak jadi. Hasil jadinya nggak jadi. Dipaksakan dengan uang, dengan kekuatan, dengan macam-macam, dengan ilmu spiritual, dengan perdukunan, dengan kiai ulama, dengan sosial tinggi, tetap nggak jadi. Ini orang nggak tahu dirinya sendiri, nggak tahu kalungnya sendiri, itu betul aja tuh. Ya. Ada wali kota juga, udah nyalon dari wakil, terus calon wali kota, tahu-tahu sudah nyalon, ya, masuk penjara mati dia. Kalau dia tahu hanya untuk wali kota, untuk mati, ngapain nyalon wali kota gitu loh. Ya. Nah, kita harus tahu diri kita gitu loh. Ya, kalau karena kita, diri kita nih berstandar dan mau kita berputar-putar kayak dalam kehidupan, mungkin seumur hidup kita berjalan berputar seperti ini, jalani dengan ikhlas karena Tuhan kalungkan ini. Karena kalungkan itu harus sadar, seorang gubernur harus tahu sadar dengan kalungannya itu.
Seorang bupati harus sadar dengan kalungan bupati. Seorang ustadz harus sadar kalungannya sebagai ustadz gitu loh. Seorang ulama harus sadar dengan kalungan ulama. Dan semua kalungan itu bertanggung-jawaban. Jangan sampai kitab ini akan terbuka di hari kesaksian maut. Ternyata kau menjadi wali kota tidak sesuai dengan konsepmu. Kau seorang pengusaha, kalungan pengusaha dengan harta-hartamu tidak sesuai dengan apa kitabmu ini. Kamu seorang kiai, kamu keluar dari jadwal kiai. Nah, ketika sakratul maut tidak bisa kau ubah lagi kitab itu, ya kan? Mau nyalakan Tuhan nggak bisa. Kamu yang membuat tanda itu sendiri, ya kan? Maka setiap manusia lahir itu punya kalungan. Jadi, ya kan? Mengenal diri, mengenal kalungan, gitu loh. Tahu diri lagi, ya kan? Kalau orang miskin hidupnya susah, dia nggak tahu kalungannya, dia mengeluh, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku seperti ini? Kenapa itu orang nggak pernah sembahyang, nggak pernah puasa, nggak pernah, tapi rezekinya luar biasa, kok saya rajin sembahyang, rajin puasa, kok hidup ini? Dia orang nggak tahu diri. Nggak pernah puasa, ya kan? Sama dengan orang kaya, kok enak benar tukang bakso tidurnya, juga nggak tahu diri juga. Seorang gubernur hidup di istana gubernur, ya kan? Dia nggak tahu kenapa Tuhan jadikan dia gubernur dan duduk di istana gubernur, dan istana itu berkali-kali berganti gubernur. Dan kenapa dia seorang Ustadz Marwan tahu-tahu duduk di rumah gubernur dan menjadi gubernur, nggak tahu juga. Apakah dia jadi gubernur itu kehendak dia? Nggak bisa, itu kalungan dia. Tapi nggak tahu. Jadi yang kaya nggak tahu dirinya sendiri, yang gubernur nggak tahu dirinya sendiri, yang wali kota nggak tahu sendiri, yang jadi presiden juga nggak tahu dirinya sendiri, yang ulama pun nggak tahu dirinya sendiri. Mau mengenal Tuhan, mengenal dirinya yang kasar. Kenapa aku jadi gubernur? Kenapa aku jadi wali kota? Kenapa aku jadi ulama? Kenapa aku jadi orang miskin? Kenapa aku buta? Semua kalungan pada diri sendiri. Dan Tuhan menantang kalau kata menantang peribahasa orang tasawuf. Kenapa diri kau itu? Kenapa kau jadi ulama? Jangan-jangan kita nggak menikmati. Coba, ulama tidak mengenal dirinya sendiri. Kenapa dia ulama? Seorang gubernur ya nggak menjadikan diri gubernurnya, berarti nggak kenal dirinya. Dia baru kenal ketika sakratul maut. Ya Allah, tunda aku ya Allah, agar aku bisa berbuat beda bisa lagi. Coba jadi. Jadi setiap kali. Ketiga tadi, ulang tadi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Sudah baca kitab ini? Belum. Terus? Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Kalau tahu kitab ini, bisa hisap ini. Akhirnya kita tahu diri dengan status kita, dengan kalungan kita. Jangan sampai Allah bacakan kalung itu waktu sakratul maut. Maka ketika ngaji itu jangan ngaji keluar, ngaji dalam. Kitab itu dibaca ke dalam, ya kan? Kita mau dibacakan sakratul maut nggak bisa dirubah. Maka ada orang pengen keluar, ya Allah, tunda mati ini, baca surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10. Ya, terjadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Berinfaklah apa yang kuberikan kepada Tuhan. Lu punya tangan, infakkan tanganmu. Lu punya mata, infakkan ke jalan Allah. Kau punya mulut, infakkan ke jalan Allah. Kau punya akal pikir, infak kepada Allah. Ketika kau punya harta, infak ke jalan Allah. Jangan sampai kau nyesal gitu loh. Ini kan aku suruh minta infakkan, benar baik-baik, telinga ayat perempuan. Itu mengimpakkan jiwa kita, waktu kita. Berasal dia, infak itu macam-macam, ya kan? Dia nyesal dia. Tuhan minta infak ke apa yang kuberikan. Diberikan Tuhan coba telinga, kaki, mulut, mata, akal, pikiran. Itu kau infakkan dengan Tuhan. Itu aja belum bayar. Coba ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah
kami berikan kepadamu. Sudah kau belanjakan telingamu, sudah kau belanjakan matamu, sudah kau belanjakan dua kakimu untuk kepentingan Allah, sudah kau belanjakan dua matamu untuk kepentingan Allah, sudah kau belanjakan otakmu kepentingan Allah, sudah kau belanjakan buah pikirmu kepentingan Allah, sudah kau belanjakan. Belum belanjakan itu. Karena kau belanjakan untuk dirimu sendiri dan keluargamu, kelompokmu, golonganmu, itu yang terjadi. Kau belum belanjakan ke Allah. Walaupun kau belanjakan sedikit, kau belanjakan bahkan sisa dari belanjaan keluargamu itu. Bohong semua manusia ini. Bohong apa kita? Coba. Kaki kita, dua tangan, dua mata, pikiran, cari duit, dipanggil duit. Itu punya siapa? Ranjakan tuh Allah. Ternyata yang kita ranjakan sisa-sisa dari keluarga kita, sisa-sisa dari kelompok kita, sisa-sisa dari kelompok kita, baru kita nih. Lebih pandainya lagi 2,5%. Nggak ada waktu kita udah bohong dengan Tuhan. Tuhan minta itu, ranjakan apa yang diberikan, ranjakan apa yang diberikan Allah. Tuhan berikan itu, Tuhan berikan. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Tanya dengan Tuhan, tanya mengenal diri kita. Tuhan minta lanjakan yang sudah diberikan Tuhan, enggak? Lanjakan yang aku beri kepadamu. Sudah dilanjakan? Belum kau lanjakan. Tuhan minta punya dia. Ayo. Ini di luar diri kita loh. Di dalam diri kita yang Tuhan itu dari awal itu. Bagaimana udara? Lu sudah kau lanjakan? Berapa oksigen yang kau isap? Berapa air yang kau minum? Tuhan lanjakan, benar. Sudah kau lanjakan itu? Sudah kau bayar pajaknya? Makanya kalau kita buntu-buntu nih, kita gunakan, lanjakan telinga kita, lanjakan penglihatan kita, lanjakan mata kita. Maksud Allah itu. Yang ada yang minta sedikit aja satu jam 2 jam aja kita malas mendengar aturan Tuhan. Nggak pernah dibuka aturan Tuhan itu. Kapan dibuka aturan Tuhan? Ketika kusut, ketika bermasalah gitu. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kalau udah mati baru ngerasain. Mati ini jangan bawa. Yang paling banyak itu mati hati, mati telinga, mati mata. Ini lebih bahaya. Kalau mati beneran dan cabut Allah selesai urusannya. Ini masih banyak orang mati. Wa tamamullah qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisa watu walau. Makanya kita mengurangilah telinga kita mendengar gibahan orang lain, curhatan orang lain. Ya kan? Kamu sering lebih banyak dengar gibahan orang lain di telingamu daripada ayat Allah. Kawan-kawan tuh si hantu itu berapa banyak itu? Berapa banyak ayat Quran dan berapa banyak yang kau dengar ayat Quran aturan, berapa banyak kau dengar ngomong ke orang lain manusia ini. Ini hati-hati. Maka kalau saya ya dalam berapa bulan, berapa tahun, saya udah malas dengar telinga gibahan orang lain ngomong ke orang pening buat aku. Ya kan? Maka mata ini juga malas. Mata ini malas. Lihat di Facebook itu, kadang lihat itu, malas. Ya, maka saya buat mata saya, telinga saya buat FB sendiri. Daripada ngomong ke orang, telinga saya dengar ke orang, lebih baik saya lihat sesuatu yang membuat FB. Kalau bahasa kata rumah apa dengar ke lagu? Coba mana rumah dengar ke lagu apa? Dengar ke gibahan orang lain. Dengar lagu. Nah, agak mendingan. Udah telinga nggak pernah dengar ayat Allah, undang-undang aturan Allah, lebih banyak dengar gibah Allah. Maka jauhi itu, ya kan? Tidak perlu sih jauhin kamu nak bagaimana tuh? Karena apa? Untuk sementara latihan jauhin. Kalau kamu bisa untuk meriadokan, nanti itu coba sendiri. Telinga ini nggak akan ketika ngomong itu bentar tok. Karena yang menerima itu telinga kita baik positif itu. Nah itu butuh latihan. Pertama kalau itu latihannya menghindari, mengurangi. Maka saya belajar mengurangi, termasuk dalam gerum yang mengurangi. Karena saya nggak sanggup sebagai manusia untuk mendengar. Nah,
Maka hari-hari saya isi pengajian, isi menyampaikan Pak, seperti itu, ya kan? Ya seperti itu, mengurangi hal-hal seperti itu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Nah ini jangan sampai situ. Lo tahu kalau lo kiamat sudah, satu rumah sudah datang. Ya Tuhan undur aku. Tidak bisa coy. Kemana jabatanmu? Kemana harta ikuti DP? Kemana yang kau ini kalunganmu itu? Kau ini kalungnya luar biasa, tapi mental kau, jiwa kau miskin. Ada nggak orang kaya kalungan kaya tapi jiwanya jiwa fakir? Ada orang kalungnya fakir aja, miskin, fakir miskin kalungannya, tapi dia bersyukur, masih bisa mikir ke orang lain gitu. Dia aja susah, mana untuk makan dia susah, tapi dia masih mikir ke orang lain. Ini yang dianggap Allah luar biasa. Saya kalau ada orang kaya berduit dan lain-lain itu, kalau saya pusing ya. Ada orang kaya berduit mengeluh terus aku pening ya gitu dengar kayak kenapa? Apakah ada orang ngeluh itu banyak seperti kamu itu? Orang miskin tidak pernah ngeluh. Maka saya selalu melihat orang miskin itu mentalnya mental kaya, mentalnya mental dermawan. Saya tuh nangis. Ya, tapi tidak banyak kayak gitu. Ada kawan pengajian, dia itu orang untuk hidupnya dia tidak cukup gitu loh. Ya, untuk kesusahan dia aja, untuk anak tidak cukup. Tapi dia masih cak aku manusia, Ustaz aku bantu. Di situ aku nangis, ya Allah. Tidak diterima, dia mau berdoa itu. Ya. Dia punya masalah gitu loh, tapi dia mikirin untuk berbagi itu. Saya nangis. Akhirnya saya ucap gini, terima kasih ya atas rezekimu, semoga rezekimu diberkahi. Saya ini paling susah aja untuk doakan orang itu, semoga rezekinya diberkahi. Ya. Ya. Tapi ketika orang yang ini susah, dia untuk hidupnya aja susah, untuk keluarga susah, tapi dia mikirkan nih. Dia kenal dengan saya, dengan perjuangan saya, dia kirim. Cak, ini duit untuk rokok kamu, jangan. Ya, di situ saya nangis ke sini. Makanya saya tuh malas menulis terima kasih, juga malas dengan orang yang paham. Tapi karena yang mengirim itu 100, dia aku selalu dengan klaktor dia, aku tahu kehidupan dia. Cak, ini aku untuk 100.000 keterangan Cak, untuk di rokok Cak. Di situ saya nangis, ya Allah. Saya udah mati, aku tulis, saya terima kasih ya rezekinya, semoga rezekimu keluarga. Ini ngomong, ya Allah kabulkan. Nggak aku tulis, cuma tulis itu aja. Ya. Kalau orang kaya berduit, dia punya uang rezeki, punya duit, menurut saya, Cak, nih Cak, duit 3 juta. Saya biasa aja. Ya. Jadi saya buat atik doa akhir kepucut itu mahal buat saya. Nah ada kawan-kawan seperti itu, ada jamaah-jamaah seperti itu. Dia susah hidupnya tapi dia mikirkan. Karena mereka apa? Karena mereka tahu juga nilai perjuangan saya. Dan dia tahu dekat dengan saya itu sendiri. Dan hari ini, sampai saat ini, masih dia masih lagi. Ya. Seperti itu. Ya, masih bisa lagi. Mau Ustadz Fauzan melintak, mau Ustadz Fauzan dikatain orang, tetap dia sendiri gitu. Ya. Padahal dia punya posisi utang. Banyak lagi. Ini kita pinta aja, kita sendiri bantunya perjuangan nggak ada. Saya ada orang-orangnya di situ. Ya, ada orang-orangnya yang bersinergi dengan saya tanpa saya dulu, dan dia dapat perjuangan. Dan itu saya berdoa dalam hati, semoga dia keluarganya, semoga dia dihidupkan akan datang bersama saya gitu. Dalam perjuangan itu ada unsur itu saya gitu. Ada orang-orangnya yang saya doakan khusus walaupun tidak terucapkan. Ya, karena apa? Karena saya tahu hidup dia, karakter dia, ya kan? Seperti itu. Gimana? Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?
yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dapat bersedekah itu saudaraku tuh membenarkan. Jangan sampai kau belum bisa membenarkan. Membenarkan dua tanganmu, membenarkan dua matamu yang asalnya, membenarkan akal pikiranmu. Gue ini Chandra dengan Marwan, kalau nggak dititip wahyu terus terang nggak ada aku tiap hari gue begini. Ya kan? Rasanya kepingin saya hidup seperti normatif gitu ya. Ya, normatif nyari duit pagi gitu kan. Tapi karena Tuhan titip saya, aturan Tuhan. Ya. Seperti itu. Dan bukan karena menyampaikan ayat, saya mau titip mengkaderisasi. Ya kan? Mengkaderisasi menyampaikan. Ya kan? Cuma apa? Cuma untuk membenarkan. Kalau tahu seperti ini terus terang saja. Dari awal saya dengan guru saya tidak mau saya membenarkan itu. Susah. Kalau bisa memilih, saya milih yang lain. Jangan memilih memutar. Saya pernah suatu ketika sendiri itu berpikir, ya Allah, sampai kapan saya tolak seperti ini? Sampai kapan saya meninggalkan keluarga saya? Ya kan? Terus menyampaikan ini. Dan sampai kapan saya menyampaikan wahyu ini? Ya kan? Dan sampai kapan? Di situ diingatkan, tahu nggak sadarnya? Itu kan kalungannya. Kau jalanin karma kau itu. Akhirnya dari keluar dalam hati itu, ya Allah, syukur. Ternyata Tuhan itu berikan itu ketika dijalani juga berikan poin. Ini ngeri nikmat, tapi juga sebenarnya. Jadi kalau nanya telapak kaki saya, perjalanan saya dalam kehidupan, banyak. Ya, seperti itu. Jadi kita itu harus mengenal diri kita. Jangan-jangan kita nggak kenal dengan diri kita. Terus coba-coba untuk apa? Menilai orang lain. Sampai Tuhan kamu kenali diri kamu. Kau terlalu tinggi kenali Tuhan, kenali dirimu aja. Coba, satu, mengenali dirimu. Lu ini ciptakan Allah ngapain gitu, tujuannya. Ya kan? Sekarang gitu. Mengenali dirimu. Mengenali diri kita ini ada 3 unsur yang kita pahami. Konsep jasadia, konsep nafsia, konsep ruhia. Ya kan? Nah, sekarang yang Chandra mau kenali apa? Kata Tuhan, kenali dirimu, maka kau mengenal Tuhanmu. Di situ kan kalau bahasa ini sebenarnya ini bahasa ya, bahasa seorang tasawuf, ya kan? Bukan dalil ya, jangan dipikir dalil. Man arafa nafsahu laqad arafa rabbahu, itu bukan dalil ya. Ini adalah peribahasa tasawuf menyimpulkan, nggak usah repot-repot kau kenal Tuhan, kau kenal diri kau gitu loh. Nah, orang yang menyampaikan ini dia sudah sampai ke Tuhan ya. Nah, dia untuk mengajarkan sebuah muridnya tadi atau saliknya tadi, ya kan, dia kenal dirimu sendiri. Nah, di situ, nah, jadi kita mengenal diri kita, ya kan. Kadang apa? Kalau kau nggak kenal dirimu, kau nggak akan tahu apa yang dipertanggungjawabkan, ya kan. Maka setiap manusia itu dipertanggungjawabkan dirinya. Maka ikhlas kita baca kapa binafsi, baca dirimu, ya, hisaplah dirimu. Nah, kita ini nak melatih baca. Pernah nggak Kak Chandra baca dirimu? Nafsi, ya kan? Karena Allah itu memberikan susu kepada diri. Nah, kedua, sub takwaha, maka beruntunglah orang yang menyucikannya. Sub fasik, ya, maka dia tidak beruntunglah dia mengotori jiwanya, ya kan. Nah, jadi kita mengenali diri itu mengenal di dalam diri, ya kan. Maka kalau mau mengenal lebih lengkap kafa, kenal jasad, kenal diri, kenal ruh, ya kan. Nah, malam hari ini tidak mungkin saya akan kenal ketiga ini, ya kan. Dan butuh
literatur ayat. Karena aku biasa jelaskan pakai ayat gitu, tematik ayat. Nah, minimal kita mengenal diri kita. Dulu lah ya. Sekarang yang ku pertanyakan dengan Chandra, kenapa statement ini kenali dirimu, kenal nafsihimu? Ya, karena kenapa? Karena yang dipertanggungjawabkan adalah dirimu, ya kan? Kau tahu nggak kalau di dirimu itu ada Tuhan? Kenapa? Langsung kenali dirimu, baru kenal Tuhan. Karena Tuhan bertanam di dalam diri. 50 Qaf ayat 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu kan lebih dekat dari hati, mengetahui bisikan hati. Masa hati? Ada nggak walaupun sini? Walaqad khalaqnal insana wa na'malu nuwaswisu bihi nafsuhu. Nggak ada kolbun. Iya, nggak ada kolbun gitu. Hati-hati. Akrabu min hablul warid. Apa? Nafsu. Bukan? Nah, diartikan apa? Hati. Ya hati mah hati, kolbun mah kolbun, nafsunya naf. Ya kan? Ini kalau nggak ngebaca Arabnya terjebak juga. Tapi terjebak juga, banyak orang tarekat terjebak. Tuhan tuh lebih dekat ke hati loh. Punya kan? Orang udah belajar agamanya, Tuhan tuh udah mati loh, dekat lebih dekat hati. Itu bukan hati, kolbun mah kolbun, hati mah hati, nafsu. Ya, nafsu Arabnya. Maka buat susu binafsi. Nah coba jiwa, diri. Kalau ngerti kolbun itu diri, jangan kolbun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Nah jiwanya, jiwanya aja coba. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan jiwanya. Lo tahu dibisikkan jiwa itu apa aja? Terus? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah jiwa itu atau diri itu sebut naf. Maka setelah baca Iqra kita baca kafa binafsi. Gimana? Suruh baca dirimu. Kalau kau pengen kenal dirimu, nafsihi. Ya, kau kenal dirimu, nafsi itu. Karena Tuhan di situ. Nafsi. Karena ngapa? Karena ketika mati, nafsi ini kembali ke Tuhan. Lu baca 2957. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau setiap yang berjiwa pasti dirasakan mati. Maksud apa? Udah mati belum? Ulang lagi coba. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Akan merasakan mati apa sudah mati? Akan merasakan. Sudah mati belum? Belum. Bisa nggak tidur? Bisa nggak tidur? Bisa. Bisa. Kan tiap-tiap jiwa akan merasakan Mati. Ya. Di dalam dirimu itu ada tuh Tuhan mengetahui di dirimu. Bahkan Tuhan bersemayam di dirimu. Jadi kalau Tuhannya nggak ada, mati kan? Ada mati beneran, ada mati tidur, ada sehat ini mati. Coba aja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Merasakan mati apa mati? Merasakan mati. Mati terus? Kemudian hanyalah kepada kami dikembalikan. Cepat-cepat kembali. Kalau jiwa kau merasa mati, nggak ada Tuhan dirimu, kembali. Kalau mati beneran, dapat balik. Tapi ini tiap-tiap jiwa merasakan mati, berarti sudah mati belum ini orang? Belum. Bisa nggak tidur? Bisa. Ya. Bisa nggak hidup kayak gitu? Bisa. Nggak tidur? Iya, bisa. Berarti bisa nggak mati? Bisa. Jadi orang tidur berarti ada orang yang tegak bekerja dan lain-lain. Kalau dari kabar sampai apa macam, bisa nggak jiwa yang mati? Bisa. Baca Tuhan nggak gitu? Hati-hati. Maka Tuhan
Maka orang tetap ngomong, kalau kau mau kenal Tuhan, kenal dirimu. Man arafa nafsahu laqad arafa rabbahu. Kalau kau kenal dirimu, kau kenal Tuhan. Jangan-jangan selama lo mati jiwa lo, walaupun nggak mati. Kan pengertian mati seakan-akan sebenarnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, ya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Belum mati, ya, apa? Belum mati. Ya, bisa nggak tidur itu jiwanya berfungsi? Tidak, orang tidurnya nggak bisa nggak jiwanya kemana-mana. Jiwa, ya. Manusia ini kalau jiwanya orang tidur, jiwanya itu dipegang oleh Tuhan. Ini perjalanan jiwa. Maka mengenal diri itu mengenal Tuhan. 39 paduan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 42. Nah. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Jadi waktu mati, jiwa dipegang nggak? Dipegang. Mati beneran nggak? Iya. Mati beneran nggak? Allah memegang jiwa waktu Matinya. mati beneran nggak? Mati beneran. Mati beneran. Allah udah jiwa hilang. Terus yang kedua, Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. waktu tidur, jiwanya apa? Dipegang. Bisa nggak beraktivitas? Tidak bisa. Ya. Jiwanya sedang pegang apa? Dipegang apa tuh? Dipegang Tuhan. Terus yang ketiga, Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. tadi kan? Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jiwa dia ditahan oleh Allah, dia hilang jati dirinya, maka pada waktunya Tuhan masukkan jiwa Tuhan. Jadi, maka orang gila itu lagi ditahan jiwanya. Tapi kalau ngomong dari jiwa ke jiwa, masuk lagi dia. Siapa kau jadi? Sekarang Chandra, banyak nggak manusia jiwanya tidak tidur, jiwanya bekerja, jiwanya setiap hari pegang, tapi jiwanya sedang pegang itu. Jiwanya sedang itu. Dia nggak kenal diri dia. Maka hidupnya mengeluh tuh. Apa sih beda dengan orang gila dengan orang gila? Kau melihat orang gila tuh nggak bercelana ya? Orang gila lihat kau juga nggak bercelana. Nah, kau tuh orang, kau mau baju lengkap pakai jubah lagi, tuh gila itu orang gila. Orang gila dengan lu tuh sama aja sebenarnya. Coba, kau ngomong orang gila tuh tidak berbaju, masih jalan pendek, kau bilang apa pergi? Gila. Nah orang gila tuh lihat kau juga begitu. Ini ngapa tuh manusia? Kok anda pakai jubah lagi, pakai cutia lagi, perigo itu orang gila tuh. Dia ngeliat, jadi orang gila ngeliat kita gila nggak? Gila juga. Kita ngeliat dia? Gila. Nah, ketika kita, makanya seorang sufi, seorang toreko, seorang tasawuf mengatakan, kau jangan kau keluar dari Tuhan. Kau keluar dari Tuhan, kau nggak kenal Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan berarti kau keluar dari Tuhan. Kalau kau nggak ada Tuhan, nggak kenal Tuhan, bagaimana kau bicara ketuhanan? Bicara penciptaan, jangan terlalu jauh dalam penciptaan. Ya kan? Kau nggak kenal diri, kalau kau kenal diri kau pasti kenal Tuhan. Sampai gitu. Ya. Ada nggak? Ada orang dirinya dipegang waktu tidur. Tapi saat hidup kayak gini, jiwa dipegang. Karena kenapa? Karena Allah mengetahui bisikan jiwa lebih dekat urat Hablun itu kabar. Orang yang diisi Tuhan, di jiwanya terus dibisikin Tuhan atau Tuhan bersama dalam dirinya, kira-kira kabel-kabel itu hidup nggak? Mati apa hidup? Hidup sih. Maka Tuhan itu tidak pernah tidur dan ngantuk. Itu yang disebut daim. Itu sebut namanya ciri orang suatu rokibun, rijalun rokibun, waktu yang diomongin Camil malam itu. Ya kan? Jadi orang yang aktif, produktif, bersama terus dengan Tuhan dan menghasilkan sebuah karya dan inovasi. Dan inovasi dan karya yang menghasilkan untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta ini. Itu manusia tidak Tuhan. Maka ibaratkan dia tidur tegak berdiri hanya
bersama Tuhan. Ya. Nah, apa namanya? Ya. Nah, kalau ciri Tuhan sendiri itu tidak ngantuk dan tidak tidur dan terus menerus malu. Coba baca dulu surat 2:25. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi ciri itu diisi Tuhan, dirinya tuh. Cirinya apa? Tidak ngantuk dan tidak tidur dan terus menerus Mengurus makhluknya. Ini kalau kau pahami secara fisik, jelas kau akan drop padamu. Sampai entah. Ada orang yang nggak bisa tidur, yang gini. Saya lihat ada di YouTube itu, dia meditasi gini. Wah, latih kita sini. Bukan kayak itu. Atau meditasi kamu. Kayak, nah ini meditasinya kayak Indo tuh. Melepaskan semua atau mulai puasa macam lah. Sebenarnya meditasi itu nggak tidur, nggak ngantuk, ngurus makhluk, berarti aktif. Maka tadi di 50:16 itu Tuhan mengetahui bisikan hati, tapi maka Tuhan tuh lebih dekat dari urat leher. Hablul warid. Habl. Apalagi Tuhan, maka Tuhan memilih diri kita. Wah, gila itu. 21. Maka kata Tuhan, kata 21, aku memilihmu untuk, kalau diri kita sudah dipilih oleh Tuhan. Waduh, luar biasa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha ayat 41. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Wasona'tuka li nafsi. Makanya orang sufi mengatakan, kalau kau kenal itu dirimu sendiri, kau bangun dirimu, kau yadahin dirimu, kau sucikan dirimu, kau sucikan dirimu, dan di dalam dirimu yang ada sifat-sifat energi Tuhan. Maka menjangkau itu, aku memilihmu untuk diriku. Ya kan? Ya. Lo kalau kau kenal Tuhan lewat fisik, nggak ketemu, ya. Tapi mengenai Tuhan di dalam apa di luar? Di dalam diri. Makanya man arafa nafsahu laqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhan. Ini baru sebagian lah ya, sekitar 10% yang kuterangkan di malam hari ini. Untuk bedah ini seorang salik itu butuh bertahun-tahun gitu loh. Ya, bagi kawan-kawan Facebook ya dimanapun berada, ingin mengenal Tuhan, mengenal diri ini nggak bisa dikajikan lewat MUTV hanya sekali, ya kan? Kalau mau belajar ini ya datanglah ke gestur ya, istana gestur. Nanti tak ajarin ini dari kenal ruh jasad sampai ke diri, sampai praktek sampai Anda bisa membuktikan bahwa Anda itu makhluk yang mulia, pihak asal takut, dan Anda membuktikan sendiri. Ya. Jadi membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Maka saya kalau bertemu dengan orang-orang yang bertuhan sudah aja. Ya, saya bilang gitu. Orang mungkin mengenal Tuhan dengan jenggotnya, atau mengenal Tuhan dengan pakaiannya, atau mengenal Tuhan itu kayaknya orang ini bertuhan, orang ini spiritual nih, orang ini sudah sampai ke ilmu ke langit. Ya, dari pakai enggak. Lu kalau punya Tuhan itu lebih dekat dengan leher. Coba, paling tinggi. Ini hujan, kalau lihat. Udah. Kalau kau ngomong aja hujan dengan insting yang sampai nggak mau. Kan nyata juga. Ya, itu juga sekali membuktikan juga sekali. Gitu. Kalau kau bisa. Kalau kau masih hari ini hidup untuk dihargai orang, kalau hari ini kau hidup untuk besok mau makan apa, gak usah bicara tauhid, gak usah bicara ke langit terlalu jauh. Atau kau minta hidup untuk bersandar cita-citamu. Aku kalau jadi KPU seperti ini, gak bertuhan. Saya ini canda. Ini karena perjalanan hidup aja. Ya.
Pondok 8 tahun. Kuliah S1 4 tahun setengah. Udah S2 pula begitu. Sampai pada bertanya, ya Allah, saya 8 tahun di pondok, terus kuliah lagi, terus S2 lagi kuliah. Kalau sekedar aku kuliah S2 untuk mengambil status, sampai hari ini aku bingung. Kenapa saya bisa selesai di kuliah tafsir magister agama? Untuk apa Tuhan? Ya, apakah dengan magister atau agama ini mengangkat apakah mengangkat kemuliaan saya di hadapan? Enggak juga gitu. Cuma satu betul, kalau kau berikan satu magister agama nih untuk kuliah Al-Quran nih, coba bisa nggak ya, satu ilmu sebenarnya untuk tidak sesuatu yang batil sia-sia gitu. Cuma belum tahu gitu manfaatnya apa, ya kan? Seperti itu. Manfaat saya kerja S2 begitu itu manfaatnya apa gitu? Atau saya kembali lagi S3 dokter. Saya itu manfaatnya apa? Kalau cuma bergelar panjang tanpa manfaat, tentu dipertanggungjawabkan kalung-kalungan itu. Buat mata manusia itu mulia, buat mata Allah mulia. Senang nggak Tuhan dengan saya itu? Itu yang dipertanyakan. Saya sudah bisa gini aja luar biasa. Seperti itu. Banyak loh orang-orang dokter itu cuma ngajar toh. Bahkan ke tauhid aja besok mau makan apa. Maka mencuri duit banyak itu. Orang kalau korupsi itu nggak ada Tuhannya lagi dah. Bukan soal mencuri saya mau. Ketika orang ngambil duit bukan hak dia, itu sudah bukan bicara etika moral. Saya anggap dia tidak bertuhan lagi. Karena apa? Dia takut besok mau kenapa. Nah ini butuh latihan sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung kita mengecat orang itu nggak bisa. Karena Nabi aja perjalanan jauh, ya kan. Jadi untuk menjadi orang yang suci atau orang yang baik, kita tidak penting pandangan manusia itu baik, ya kan. Tapi bagaimana pandangan Allah itu baik. Nah bagusnya ya pandangan Allah baik, pandangan manusia itu baik. Yang seperti itu dikit gitu. Dan kau pikir banyak pandang manusia itu, oh itu bagus. Jangan-jangan sedikit Tuhan pandang. Pandangan ribuan mata manusia, jutaan manusia menganggap kita bagus gitu ya. Tapi Tuhan kedip ke matanya nggak mau dengan kita. Benar? Ulama atau kiai, jutaan atau 150 juta kita ngisi itu. Pandangan mata manusia itu ke kita, menganggap kita tuh luar biasa, mulia. Tapi Tuhan mana kita? Di depan matanya. Lu mau digituin Tuhan? Yang nyiptakan kita ngedipin mata aja, nggak mau menang kita. Nah, mukanya murah-murah. Ngapain saya menentang? Memang kata Tuhan, jutaan manusia menang kau mulia, tapi buat aku, nggak menang aku sedikit pun. Ini yang dikatakan oleh Rabi'atul Riyah. Gitu kan? Nah ini proses pembelajaran riado latihan. Nah riado latihan ini nggak bisa bawa keluar orang lain. Kamu lebih banyak mengkaji orang lain. Riado ini lebih banyak ngaji ini baca diri, kaji diri, kalau berdiri. Kalau kamu lebih banyak sibukan mengkaji luar, menilai luar, nggak bisa itu. Jangan-jangan kita nggak kenal diri kita. Makanya ngaji itu belajar ilmu agama. Sebenarnya kita lebih banyak mengkaji diri atau membuka aura pada diri kita atau aurat kekotoran diri kita. Semakin dibuka tahu diri lama-lama. Ya. Nah kalau kita lebih banyak mencari kesalahan orang lain, menggibahkan orang lain, meneliti orang lain, ngomongi orang lain, belajar agama, ngaji, lama-lama nggak kenal dirimu gitu loh, ya kan? Jadi gitu kan? Ini ngaji dengan saya, dekat dengan saya, tapi nggak kenal dengan saya. Bersama saya, janganlah makan dengan saya, tidur sama saya, bijitin saya, ya kan? Ya kan? Bukan sehari, bertahun-tahun. Terus berani menilai saya. Terus nggak tahu hati saya bahwa berarti dia nggak kenal diri dia. Berarti dia nggak kenal diri dia. Jangan kenal dia orang yang tidur dua bersama dia aja nggak kenal, apa dengan diri? Dia nggak kenal. Berarti semakin lama semakin kau kenal dirimu, kau kenal siapa Tuhan kau, siapa yang kau hormati, siapa yang kau bisa bernilai atau tidak. Aku menghargai dia, jangan sampai dia minta. Wah gitu. Saya dengan guru saya
belajar seperti itu. Sampai hari ini untuk menilai itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah itu belajar. Nah itu kan. Silakan kan kalau ada kawan-kawan yang mau nanya dimanapun. Ini nggak bisa mengenal diri ini. Judulnya memang bagus sih. Tapi kalau di bedah-bedah, ya kan. Ya, cukup panjang untuk mengenal jasad dulu. Dari mana kita, jasad itu dari mana, ya kan. Terus diri kita bahannya apa, ruh itu apa. Kenal secara apa suruhannya, udah kenal. Nanti praktek dengan alam. Praktek dengan alam dong, nggak usah nyambung, ya kan. Seperti itu istilahnya ya, ada Allah seperti itu. Ya, silakan disapa kawan-kawan. Ada yang mau tanya kan? Boleh. Ustaz, mungkin tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya sedikit mengenai tema kita pada malam ini. Kira-kira Ustaz, ciri-ciri mengenal Tuhan itu kayak mana Ustaz? Kalian ciri-ciri mengenal Tuhan ya? Ya. Jadi kalau dia mengenal Tuhan ciri itu mengenal dirinya sendiri. Oke. Ini belum masuk ke Tuhan ya, belum masuk sifat ke Tuhan. Saya mengenal diri. Ciri mengenal Tuhan, dia tahu apa kita ini mengenal dari mana sisi. Jasad kan fisik, dia harus tahu dari mana kita ini ada. Yang kedua, diri ini apa? Tadi kan mengenal diri ke inti saya itu sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh di inti sebenarnya, mengenal jasad dulu, ya kan, baru ke diri. Karena diri ini yang dipakai di dalam. Kalian ngomong, coba 50:16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kan di situ karena mengacau itu kan hati gitu gimana? Kolbun. Tapi kan situ nafsu diri. Nah, salah satunya Tuhan bukan bersembayam di kolbun. Nah, wasona tuka fil kolbi itu ya. Wasona tuka linafsi. Dan aku memilih dirimu. Nah, cirinya salah satunya. Ciri untuk memasukkan diri itu sedikit Tuhan ya, sifat sedikit Tuhan. Jadi lama-lama ngaku Tuhan lagi. Ya. Salah satunya di dalam dirinya ada Ar-Rahman. Surat 6 ayat 12. Surat 6 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 12. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah itu adalah kasih sayang. Bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu. Wa kataba nafsihi rahmah. Apa? Rahmah. Ya kan? Di situ apa bahasanya? Wa kataba nafsihi rahmah. Itu kan. Jadi kul lillahi wa kataba ala nafsihi rahmah. Tadi kan Tuhan bersemayam di dalam diri. Nah, ciri orang yang terisi Tuhan apa? Di dalam dirinya ada ar-rahmah. Apa? Nah, sekarang bagaimana datang ke ar-rahmah pada diri kita? Gitu. Cirinya orang itu selalu beriman dan selalu beramal soleh. 19 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Menanamkan dalam dirinya lahum ar-rahmah. Maka Allah tanamkan dirinya ar-rahmah. Makanya kalau kita diisi, dibacakan orang, dengarkan, perhatikan, wa'alaikum rahmah, ya kan, 724, maka aku berikan rahmat kepada. Berarti ketika kau dengarkan, perhatikan, tapi yang membacanya itu terisi Tuhan, maka kau dicipin Tuhan. Surat 7 Al-Araf 204. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Makanya kalau orang ngisi, siapa yang ngisinya terisi Tuhan, jiwanya terisi Tuhan, kamu dengarkan dan perhatikan dengan baik dan juga menjaga, maka
maka la'allakum turham. Jadi energi ini ditransfer kepada dia, ya, otomatis kau jalur hablun kau nyambung dengan saya, sifat rahman. Ya, kalau saya Ar-Rahman terisi Tuhan itu tidak ada kebahagiaan, Tuhan itu adalah tidak ada kekuatan untuk dibahagia, maka turhamnya juga sama. Turham kau di jiwa kau lagi kusut, maka diberi turham saya, itu akan masalah selesai. Ya, nah, kalau kau nanya ciri orang gitu, yang apa? Terisi itu Tuhan, saya terisi Ar-Rahman. Nah, orang yang terisi Ar-Rahman, tentu pembelajarannya empat, ya, menjadikan manusia itu Qur'ani, ya kan? 55:1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, ya, Rahman, ya kan? Tadi ini baru sifat loh, Cak. Yang boleh dipakai hak manusia itu cuma Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, ya, itu. Ketika dia mengatakan saya Tuhan, nah itu bukan jadi jala. Kita jangan jadi Tuhan, selalu tangannya Tuhan. Selalu Tuhan itu pasti kotor, ya. Oh? kotor, pasti kotor. Sarung tangan Tuhan. Sarung tangan Tuhan. Kau mau nggak jadi sarung tangan Tuhan? Mau. Iya. Nggak usah jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak bisa. Lu nggak sampai. Tapi jadi sarung tangannya Tuhan mau nggak? Mau. Mau nggak jadi abdi dalamnya Tuhan? Mau. Kalau sarung tangannya Tuhan, kalau itu kotoran God. Namanya sarung tangan yang kotor itu tangan apa sarung tangan? Sarung tangan. Kalau menjadi abdi Tuhan itu enak atau tidak enak? Banyak nggak enaknya. Nah, gitu kan? Itu resiko Nabi dan Rasul nggak ada yang enak. Lu kalau mau cita-cita menjadi Nabi Rasul nggak ada yang enak. Kalau ada Nabi dan Rasul berdakwah itu naik Robicon, mobil mewah, itu jauh. Coba aku tanya, Nabi Muhammad punya rumah nggak? Nggak punya. Ini kalau ngikutin semua Muhammad nggak punya rumah, bukan miskin Muhammad. Ya kan? Muhammad tuh harus habis untuk Tuhan. Dia cuma menikmati apa? Sarung tangannya tadi. Tukang cuci, tukang cuci. Ar-Rahman. Kalau orang itu isi Tuhan. Itu isi Tuhan atau ciri orang yang ada Tuhan di dalam dirinya. Cirinya, ini satu loh. Dia ngomongin Ar-Rahman. Ini kalau benar Ar-Rahman tuh cukup luas sih. Coba baca. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, Ar-Rahman itu ciri orang terisi ada Tuhan. Dia pasti mengajarkan wa alamal Quran. Quran itu apa? Murid itu jangan diajarkan petunjuk toh, ya. Alamal Quran mahwal Quran. Quran itu hudan wa bainal hudan wal furqan. Resiko orang Ar-Rahman mengajarkan Quran itu bukan sekedar petunjuk, tapi bayan petunjuk, dan juga harus mengajarkan itu orang, ya kan? Ini baik, ini buruk, ya. Dipraktik lagi bayannya itu, ya kan? Betul ya? Nah, itu ajaran Quran tuh, terus cirinya, terus yang kedua, lanjutkan. Dia menciptakan manusia, kolakol insan. Nah, insan, jangan-jangan kita belum insan, belum ini, jangan-jangan kita kal an'am sih, ya kan? Jadi tugas orang Ar-Rahman itu menciptakan manusia dari al-an'am, an-nabat, ya kan, menjadi insan. Jangan-jangan kita nih adalah karena ciptaan kita bagian dari situ, dari al-an'am. Makanya kalau al-an'am lebih besar, sifat kebinatangan lebih besar. Jangan berhentikan makan binatang. Itulah secara fisik lagi. Terus mengajarkan pandai berbicara. Nah, wa alamal bayan, mulai membedakan. Bayannya itu, bayan itu luas, ya, bukan sekedar pandai berbayan, ya kan? Hudan wal bayan. Bayan itu mengerti, terbukti, itu al bayan namanya. Maka ada namanya tafsir al bayan. Itu seperti itu. Jadi ciri orang mengenal Tuhan, ya, orang mengenal Tuhan pada dirinya sedikit nih. Ini berapa? Ar-Rahman. Yang didengarkan apa?
dia dengar, yang dia dengar, yang dia lihat sesuatu negatif, dia di situ apa? Ar-Rahman. Ketika ada berita baik buat dia, itu ya Ar-Rahman. Jadi ada nggak negatifnya? Kan? Tidak ada. Kalau dia isi ngomong ke orang, gibah orang, lu kalau saya contohnya, kamu nggak diundang, padahal kamu kawan dekatnya, terus kamu tersinggung, nggak ada. Nggak perlu tersinggung. Mungkin Tuhan saat itu nggak perlu bahan-bahan seperti itu nggak perlu dibahas, karena kita ingat lagi, ya orang nggak ngundang, Tuhan yang nggak ngundang, mungkin lebih baik. Jadi sifatnya Ar-Rahman, terus kasih sayang. Dia Ar-Rahman tuh, jangan pikir Ar-Rahman tuh akunnya makan, minum, bukan. Menolak kebaikan, mendengar berita buruk, tapi tetap kasih sayang gitu. Kalau orang baik, kita bisa nggak orang jahat kita balas baik? Itu Ar-Rahman. Kita dengar berita baik, kita senang. Tapi ketika telinga kita mendengar berita buruk, hilang sifat Ar-Rahman. Yo, itu nian. Lambat kamu pasti ngomong. Nah, nian. Dia itu kurang ajar. Nah, jadi yang telinganya ada Ar-Rahmannya nggak? Enggak. Maka ini butuh latihan di sini. Jadi yang kamu dengar, yang kamu lihat itu Ar-Rahman semua. Ya, contoh gini. Ada seorang jual es, terus mau jual es, baru keluar dari rumah. Ya Allah, ini melihat nih, kalau dia nggak isi Rahman, penglihatan, telinga, hatinya, maka dia bersangka ke Tuhan. Kau nggak tahu nih, aku udah jual es, mana isi aku nggak makan. Bersangka ke Tuhan. Bersangka. Ada Rahmannya kayak, padahal ketika tidak hujan, hari itu dia ditabrak oleh mobil. Tuhan punya Ar-Rahman, di hujan, dia kok nggak jualan. Tuhan butuh 2 jam saja, 2 jam untuk kau tidak jualan, untuk menghindari kau ditumbur oleh mobil. Tapi kau nggak tahu hakikatnya seperti itu. Tapi ketika kau ngomong gini, ya Allah, luar biasa Tuhan, kau kasih sayang, kau turun hujan, berarti aku tuh istirahat dulu sebentar. Ya, jadi apa yang dilihat Allah, apa yang dilihat Allah. Nah ini bukan mudah terucap, Cak. Terucap. Aku baca ngomong hari ini, malam ini nih, cuma dilatih gitu, dilatih. Maka salah satu yang dilatih itu menghindari, mendekati, mendengari sesuatu. Kalau kita belum siap seperti itu, minimal belajar untuk menghindar dulu, ya kan? Jadi makanya kenapa kita disuruh silaturahmi itu melahirkan Rahman. Ketika silaturahmi itu tidak melahirkan Rahman, jauhlah. Maka ketika kamu berkumpul dengan orang fasik, berkumpul dengan orang kafir terjadinya ya, atau berkumpul dengan orang kafir fasik dari lain, lebih baik kamu menghindar, ya seperti itu. Nah, maka berkumpul dengan orang soleh. Nah, pengertian orang soleh itu kayak mana? Pengertian orang soleh tadi yang aku sebut tadi, jika kamu beriman dan beramal soleh, maka dirinya terisi kasih sayang. Nah, ini 1906. Jadi tekanan lagu berkumpullah dengan orang soleh. Nah, ciri orang soleh itu yang beriman beramal soleh itu cirinya kasih sayang. Yang ada kasih sayang. Kalau nggak ada kasih sayang, ngomong ke orang, gibahkan orang, menjelekkan orang lain, nah itu bukan, nggak ada kasih sayang. Ya seperti itu, ya kan. Aku makanya kalau nggak ada ini, aku terus tidur, ya tidur, ya kan. Kenapa? Karena kenapa sih ngomong ini? Saya ngalami semua dari fase itu, ya, udah, ya kan? Sampai tidak suka sampai ini seperti itu. Jadi apalagi kita udah bisa nilai, ini sakit. Padahal yang pegang Quran kemana-mana, kena azab jadi.
kita ngaji dengan dia, kita pemahaman dengan dia, dapat ilmu, sudah bisa menilai. Itu karena dia melakukan kejahatan ini, dia sampaikan kepada orang lain. Padahal dia tidak tahu hakikat sebenarnya apa, di balik cerita itu apa. Maka kawan-kawan saya mau ingati atau nabokin gitu. Ngaji dari tinggi ilmu memahami Quran atau ngaji. Tapi kalau dia tersebut menggibahkan sesuatu yang nggak benar, itu bahaya. Ya kan? Nah ini yang harus kita latih, ya kan? Ya kan? Makanya Muhammad itu ya mahmuda. Makanya coba buka surat 68 ayat 1 itu. Nun kan? Nun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Kolam. Wes turun terus, ya kan? Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Jadi berkat rahmat Tuhan, man anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita tidak bisa ngomong kita Ar-Rahman. Kita berusaha untuk membangun Ar-Rahman. Tapi ketika kita diberikan satu sedikit sifat Tuhan Ar-Rahman, itu nikmat besarnya. Tidak mengumpan itu. Nah ini kita mencoba di depan Tuhan pada diri kita, berlatih sendiri bahwa budak ini ada usaha untuk mempunyai sifat Ar-Rahman. Kita tahu bahwa sifat Ar-Rahman itu pemberian dari Tuhan gitu. Cuma kita mau menyapa itu dengan perbuatan baik kita, dan kita mencoba untuk itu. Tuhan melihat itu, sudahlah, karena juangan kau, karena perbuatan kau, karena kinerja kau, aku titip ibadah. Maka salah satunya namanya Ar-Rahman, nikmat kemuliaan kan. Memang dibilang banyak nun bagi orang yang akan sampai. Terus dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putus. Nah itu pahala besar aja, nggak putus-putus. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, wa innaka la'ala hulkil azim. Allah yang terpuji, yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad, para Nabi itu seperti itu. Nah, Muhammad ketika mempunyai alat terpuji Muhammad, bukan karena apa? Karena Allah memberikan kenikmatan yang tak putus. Satu sifat Tuhan Ar-Rahman, pemberian Tuhan karena hasil usaha kita, hasil perbuatan kita untuk mendatangkan Ar-Rahman. Makanya Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku titip Ar-Rahman kepadamu. Wa sona'tuka li nafsi. Aku berikan Ar-Rahman sedikit kepadamu. Maka nikmat yang mana lagi? Ya kan? Nah, diberi imunnya apa? Imun kekebalan Ar-Rahman. Belum yang lain, ini Ar-Rahman. Makanya, nah orang-orang yang seperti ini yang wajib, dan dia menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, benar-benar dia menggunakan Bismillah jadi benar-benar itu seperti itu. Jadi ciri orang yang terisi Tuhan tadi, cirinya apa? Sedikit aja. Apa? Ar-Rahman. Jadi dia bukan kerap bicaranya aja. Jadi dia pokoknya apa yang di dalam dengar telinganya penuh dengan kasih sayang. Orang baik dibalas baik biasa, tapi orang jelek dia balas baik gitu. Nah ini yang harus kita latih gitu. Kalau bahasa tasawufnya itu riyadhah, latihan. Nah latihannya apa? Salah satunya kalau pengen latihan yaitu puasa itu menahan amarah, menahan keinginan, menahan kehormatan, menahan kemuliaan, ya kan? Makanya Musa itu diajarkan merendahkan dirinya, ya kan? Salah satu mencuci kaki itu ya salah satunya kita nggak dilatih seperti itu. Wah, Nabi itu mencuci kaki itu membuatkan hati. Tapi dengan teori lain itu banyak sebenarnya, ya kan? Seperti itu. Kayak jamaah tabligh itu huruf 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu toriko, cara melepaskan sifat ketergantungan dengan selain la ilaha illallah. Itu caranya. Nah, kalau kamu mau membela toriko, cara seperti sanggup lakukan, ya 40 hari ninggalkan anak istri.